Dikontrol nggak dia? Ciri-ciri tradisional itu tadi yang disebutkan tadi itu coba. Apa tadi ciri-ciri tradisional? Pembelajaran yang terkontrol, terstruktur, dibuat standar, mekanis, dan verbal. Nah itulah ciri-cirinya. Nah, yang dimaksud kontrol itu gimana? Diawasi gitu, Sah. Iya, guru yang mengatur. Guru yang mengatur mulai dari awal sampai akhir. Misalnya saya ini mengajar nih. Yes, Sah. Nah, saya kasih materi, saya tampilkan, saya yang menyebutkannya, saya yang mengajarkannya. Kalian mendengar aja, kan? Mendengar aja, diam aja. Nah, ini ciri-ciri tradisional ini. Oke. Tapi apa yang saya lakukan ini, kan saya suruh Anda menyiapkan materi, mempresentasikannya, kan gitu saya sebutkan. Yes, Sah. Nah, ini sudah tidak tradisional lagi. Artinya gaya dosennya tidak dipaksakan kepada mahasiswanya atau siswanya. Jangan memaksakan gaya mengajar kita kepada siswa dan mahasiswa. Oke, Sah. Nah, itulah kalau memaksakan gaya kita kepada mahasiswa itu termasuk tradisional. Oke. Oke. Yes, Sah. Nah, jadi yang selama ini kita lakukan itu tidak begitu, tidak kita paksakan, tapi mahasiswa dengan gayanya, dengan strateginya menyampaikan materi. Nah, inilah yang diinginkan Merdeka Belajar itu sebenarnya. Ini yang diinginkan oleh Merdeka Belajar. Merdeka Belajar itu mahasiswa bebas untuk belajar sesuai dengan gayanya masing-masing. Nah, tetapi tetap menghasilkan output atau outcome. Yes, Sah. Nah, jangan belajar nggak ada hasilnya. Banyak baca, banyak menjelaskan, terus hasilnya nggak ada. Nah, kalau kita kan setiap belajar ada hasilnya kan. Yes, Sah. Nah, misalnya hari pertama kita menghasilkan paling tidak judul, terinspirasi untuk membuat judul yang baru. Nah, itu kan hasil itu. Jangan sampai mahasiswa dalam pembelajaran pertama, pertemuan pertama itu judulnya apa namanya? Rumus. Kita kan merumuskan masalah. Jangan sampai dia nggak bisa merumuskan masalah. Jadi ada rumusan masalahnya. Nah, itulah hasilnya itu. Pada pertemuan keberapa? Ketiga nggak salah. 3 sebagai ya rumusan masalah. Nah, setelah merumuskan masalah pada pertemuan keempat kita ngapain itu? Oh, question research, Sah. Research question. Nah, itulah rumusan masalah. Research question. Formulation, Sah. Iyalah, formulation of the research question itu.
Kalau nggak salah berikutnya itu tentang reviewing the literature, nggak salah. Bagaimana cara mereview teori? Nah, harus bisa mereview teori. Nah, misalnya kalau ada teori yang dikutip, bagaimana cara mengambil teori? Cara mengelaborasi teori gimana? Misalnya kita ambillah minimal kan 3 teori yang dikutip kan. Yes, sir. Nah, setiap teori kita elaborasi. Bagaimana cara mengelaborasinya? Coba lihat buku yang sudah di tanganmu itu, coba. Tentang Yes, sir. teori, misalnya di situ ada teori tentang keterampilan berbicara. Coba tengok. Teori tentang keterampilan berbicara ada nggak? Yes, sir. Nah, halaman 10 ya. Nah, nampak? Ada Nah, coba kau bacakan teorinya. Yang pertama. Kalimat pertama. yang ini kan, pengertian keterampilan berbicara bahasa Inggris kan, Teori. Betul, ya, coba baca. Bacalah, itulah dia. Keterampilan adalah sejenis memori otot yang menggunakan panca indera kinestetik. Ya. Dalam pengertian itu, ini. Itu lihat. Coba baca sekali lagi, baca sekali lagi, ulangi. Dari awal, sampai titik, ya, sampai titik dari awal. Keterampilan adalah sejenis memori otot yang menggunakan panca indera kinestetik. Dalam pengertian ini, titik kan? Koma, Masa koma? Dalam pengertian ini, koma, Bukan. Tadi kalimat pertamanya. Oh, kalimat pertama sampai kinestetik. Keterampilan titik, adalah sejenis memori otot yang menggunakan panca indera kinestetik. Titik kan? Yes. Nah, itu kalimat pertama itulah yang disebut dengan teori. Dia mengandung definisi itu kan? Yes, sir. Nah, definisi itulah yang disebut dengan teori. Nah, itu yang kita kutip itu dari ahli. Ada nggak kutipannya di situ? Ada, sir. Ada. Nah, sekarang definisi ini tentu kita elaborasi supaya pembaca mengetahui betul pengertian dari definisi ini. Coba lanjutkan. Ini elaborasinya, lanjutkan. Dalam pengertian ini, keterampilan melibatkan ketangkasan otot dan koordinasi antara pikiran dan otot. Setelah sukses melaksanakan berbagai kegiatan, otot kita dapat mengingat apa yang sudah kita lakukan, dan bahkan setelah beberapa minggu, kita masih memiliki keterampilan tersebut. Keterampilan tidak disimpan di dalam otot, tetapi terpola dalam pikiran dan sistem saraf. Otak berperan sebagai koordinator dan mengkontrol semua aktivitas kita. Teori ini oleh H.R.
pupils dalam Nah, buku Teaching and Training, A Handbook for Instructors. nah, adik di situ kan kita jelaskan dia pengertian definisi yang tadi, sehingga pembaca paham apa yang dimaksud dengan keterampilan itu. Jadi pengertian keterampilan di sini tidak hanya pengertian menurut orang awam, tapi pengertian menurut ahlinya. Dan tidak pengertian menurut kamus. Ingat itu. Nah, pengertian menurut boleh ya, Sa? pengertian menurut kamus tidak bisa digolongkan pada teori. Nah, ini kebiasaan yang dilaksanakan oleh mahasiswa kita. Nah, janganlah membuat pengertian kamus menjadi teori. Karena pengertian kamus itu maknanya masih umum. Ya, tapi haruslah yang dikutip itu teorinya, jangan makna kamus. Paham sampai di sini? Paham, Sir. Itu elaborasi teori. Silakan. Halo. Halo, silakan. Sorry saya kira internetnya. Alright. Tadi kan saya bilang teori itu dari keterampilan adalah sejenis memori otot yang menggunakan panca indera kinestetik gitu kan, Tapi di halaman setelahnya itu ada teori dari Mulgrave, Noonan, mengambil teori dari banyak ahli, Watson and Tharp. Nah, yang tadi pertama disebutkan itu tidak menyebutkan ahlinya gitu, expertnya gitu, Nah, apakah ini bagian dari elaborasi atau dari definisi sendiri, Di situ kan kutipannya. Coba tengok kutipannya. Tadi kan saya tanya, ada kutipannya? Ada, kamu bilang. Ada tuh Kak Meli kutipannya. Kan ada di situ kutipan. Angka 1 di paragraf. Kan? Iya. Oke, Pakai footnote dia. Footnote. Iya. Footnote. Nah, ada. Karena di buku ya. Hah? Jadi di sini elaborasinya yang mana, Setelah definisi lah. Oke.
Coba lanjut definisi ini situ ada berapa definisinya? Coba tengok. Coba hitung. Keterampilan. Ada keterampilan berbicara bahasa Inggris. Nah, maksud, untuk khusus keterampilan saja, berapa itu definisinya? Keterampilan 3 se. Keterampilan 3. Setelah itu dia performance. Hah? Performance, kompetensi. Hah? Keterampilan ada 3. Setelahnya definisi performance. Ya, itu performance itu bagian dari keterampilan tidak? Oh iya, Sir. Iya. Jadi artinya dengan teori ini terbukalah pengetahuan kita bahwa keterampilan ternyata berkaitan erat dengan performance. Ya, nanti berkaitan dengan competence lagi. Nah, jadi di situ terbuka pikiran kita lebih lebar lagi. Bagaimana sebenarnya ciri-ciri dari keterampilan itu. Ada berapa teori? Coba hitung. 1, 2, 3, 4. 6, 7. 7, ya. Ya. 7 teori kan? 7, Sir. Nah, 7 ya. Nah, 7, Sir. kalau untuk kalian nanti S2 cuma 3 saja, 3. Oh. Coba 3 teori. untuk S2 3 teori aja. S2 3 teori aja. Udah. Yes, Sir. Kalau di situ kan ada 7 teori. Nah, 7 teori itu untuk S3 itu. Tujuh Udah. teori S3, Sir. 7 teori itu untuk S3. Kalau untuk kalian cukup 3 saja. Dah. Nah, coba kalimat terakhir dari teori itu setelah teori ke-7 kalimat terakhir. Baca. Berdasarkan pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa keterampilan merupakan kemahiran menggunakan pengetahuan dan pengalaman bahasa yang diperoleh melalui pelatihan. Ya. Itu kesimpulan berdasarkan ke-7 teori itu. Itulah peneliti menyimpulkan makna sesungguhnya dari keterampilan yang dimaksud oleh peneliti. Di sini Jangan ada yang dimaksud 11 oleh ternyata apanya? teorinya. 11 apa? Teori. Nah, 11 ya. Oh, 11 ya. Iya, Sir. Ya. Pokoknya kalau S3 harus lebih dari 3. Bolehkah S2 lebih dari 3? Makin bagus kalau lebih dari 3. Semakin banyak teori, semakin bagus itu.
Kalau S3 jangan kurang dari 3. Lebih boleh. Kalau S3 jangan kurang dari 7. Lebih boleh. Ya. Sudah paham itu? Yes, Kalau sir. tahunnya sah? Nah, Tahunnya, tahun apa? tahun kutipan itu sah. Pengambilan teori itu. Semakin terbaru semakin baik. Kalau ada tahun 2021 buku yang keluar, kejarlah itu tahun 2021. Ya, Kalau mendapatkan buku-buku dari luar itu gimana sih caranya? Selain dari paling mudah perpus. sekarang kan sudah ada ini internet aja. Oh, Nama bukunya dibuat di sini atau kata kuncinya buku tentang apa keluar itu yang buku baru itu. kadang-kadang tidak mau dibuka, suruh beli Ya belilah, bayarlah. pakai dolar. Supaya murah cari orang yang pinter ngambilnya. Ya. Ya bagi mereka ilmu itu mahal ya. Bagi kita ilmu itu yang murah. Bagi mereka ilmu itu mahal. Jadi tadi sekali lagi tadi saya ulangi, apa isi dari teori itu apa? Isi teori tadi apa saja itu? Kalau kita mau mengelaborasi teori, apa saja yang komponen yang harus kita tulis? Pengertian, sir. Misalnya teori Pengertian. berapa? Pengertiannya berapa? 7. Saya tulis 3, S2 3 aja, sir. Boleh. 3. Lalu setiap pengertian itu diapain? Elaborasi, sir. Elaborasi. Jadi setiap pengertian itu dielaborasi. Lalu setelah ketiganya dielaborasi, diapain lagi? Di apa ya, sir? Kalimat terakhir. Tadi kalimat terakhir. Conclude. Simpulkan, sir. Iya, disimpulkan. Yes, sir. Apa yang dimaksud dengan disimpulkan? Apa yang dimaksud dengan disimpulkan?
Em, yang dimaksud dengan disimpulkan, Sir. Nah, apa maksudnya itu? Disimpulkan berarti Ambil inti. meringkas dari keseluruhan hasil analisis dan teori, Sir. Meringkas maksudnya gimana? Meringkas itu. Misalnya kita mau menyimpulkan nih, udah ada 3 teori. Isi dari kesimpulan kita itu apa? Keseragaman inti itu tadi lah, Sir, dari tiap-tiap teori disimpulkan jadi sebuah kesimpulan. Yang disimpulkan apa? Apanya? Inti teorinya, Sir, terkait dengan tema yang Inti teorinya, misalnya kan di situ ada 3 inti teori. Kalau 3 kutipan berarti ada 3 inti teori. Mananya yang disimpulkan? ketiga-tiganya lah, Sir, disimpulkan, diringkas jadi Yang ketiga-tiganya diringkas jadi 1. Gimana maksudnya? Apa maksudnya itu? Biar jangan salah cara meringkas. Yang diringkas itu apa? Halo? Yang diringkas adalah pengertian-pengertian yang telah diletakkan itu, Sir, sebelumnya. Intisari, Sir. Is that it? I mean Kan gini, pengertian yang pertama itu kan ada perbedaannya dengan yang kedua, ada perbedaannya dengan yang ketiga. Tapi ada juga kesamaannya. Lalu apa yang disimpulkan? Hah? berarti persamaan antara 3 teori. Iya. Apa yang sama di 3 teori itu? Nah, itulah yang diringkas. Yang disimpulkan maksudnya. Ya. Jadi kesamaan dari ketiga teori lalu dia disimpulkan. Itulah dia. Paham? Paham, Sir. Itu dia. Oke. Jangan. Kemudian kesimpulan itu disesuaikan dengan tujuan peneliti. Ya. Kesimpulan itu yang pertama tadi kan kesamaan. Yang kedua, kesimpulan itu diarahkan ke tujuan peneliti. Nah, jadi syarat kesimpulan itu dia. Nah, oke.
Bagaimana? Sudah? Diarahkan ke Itulah cara menulis teori itu. Nah, kesimpulan teori itu nanti itulah yang akan kita jadikan untuk membuat instrumen. Ya. Maka di bab 3 itu nanti ada, kalau nggak salah sudah kita pelajari itu. Di bab 3 itu harus ada definisi konseptual tentang instrumen yang mau kita buat. Lalu definisi konseptual itu harus dioperasionalkan dalam bentuk definisi operasional. Di dalam buku itu ada itu, di bab 3. Coba tengok dulu. Ada definisi konseptual, ada definisi operasional, kemudian ada kisi-kisi, kemudian ada kalibrasi. di beberapa tuh. Hah? Bab 3. Daftar isinya aja tengok dulu. Namanya instrumen teknik pengumpulan data di situ ada. Ada nampak? Ada nampak? Belum, so. I haven't seen. Di apa? Coba tengok dulu daftar isi. Daftar isi, sir. Ah, daftar isi di situ ada metodologi penelitian. Nih, sir. Nah, Kelihatan nggak, sir? kemudian di situ ada teknik pengumpulan data, ada. Di bawahnya. Oh, metodologi penelitian sehalaman 92 ya, sir. Nah, kemudian di bawahnya ada teknik pengumpulan data. Ada, Sir. Nah, isinya apa itu teknik pengumpulan data? Instrumen, sir. Iya, instrumen apa? Instrumen keterampilan berbicara bahasa Inggris dan instrumen gaya belajar mahasiswa. Iya, betul. Untuk membuat instrumen itu dasarnya apa? Kemarin udah itu. Dasarnya apa? Membuat instrumen itu dasarnya apa? Yes, sir. Apa dasarnya? Tes. Kemarin udah kita. Hah? Tes, sir. Tes. Iya kan, sir? Iyalah instrumen tes. Ya. Teori, Sir. Iya, dasarnya teori. Dasarnya kesimpulan teori. Dasarnya kesimpulan teori. Oke. Nah, kesimpulan teori dipindahkan ke definisi konseptual. Di situ ada nggak definisi konseptual? Tengok. Ada, Prof. Ya. Nah, itu pindahan dari kesimpulan teori.
Sudah? Yes, sir. Nah. Kesimpulan teori itu atau definisi konseptual itu belum bisa diukur karena masih konsep. Belum bisa diukur karena masih konsep, ya. Sudah. Bisa. Nah, maka harus dioperasionalkan dulu dia. Baru bisa diukur. Namanya menjadi definisi operasional. Nah, nampak di situ? Definisi operasional nampak? Nampak, sir. Nah, itu dia. Coba baca definisi konseptual, apa bedanya dengan definisi operasional? Coba baca isinya. Definisi konseptual itu lebih membicarakan teori-teori sebelumnya, sir. Yes, sir. Sementara definisi kenapa, sir? Baca dulu definisi konseptual ininya dibaca. Out loud, sir. Hah? Baca out loud. Keterampilan bunyi definisi konseptual tolong dibaca. Keterampilan berbicara bahasa Inggris adalah kemahiran mengungkapkan gagasan, ide, pikiran, dan perasaan melalui tuturan lisan dengan memperhatikan fungsi-fungsi bahasa Inggris yang meliputi penguasaan lafal, kosakata, tata bahasa, kelancaran, dan pemahaman. Itu konseptual, sir. Yang diperoleh mahasiswa setelah mengikuti tes keterampilan berbicara bahasa Inggris yang dimulai dengan menggunakan tabel timbangan agama.
Halo. Yes, sir. Kok tersendat mati? Coba kembali ke definisi konseptual tadi. Yes, sir. Nah, coba itu definisi konseptual itu bunyinya keterampilan berbicara bahasa Inggris adalah apa itu? Adalah Tadi udah dibacain. Kemahiran ya mengungkapkan mengambil gagasan, ide, pikiran, dan perasaan. kemahiran. Kemahiran Udah. Kemahiran mengungkapkan gagasan. Ini bisa diukur nggak ini? belum, sir. Belum. Kenapa belum? Karena ini baru konsep, baru teori ke. Baru konsep. Nggak bisa diukur. Belum terukur dia. Nah, kita mau menjadikannya ini supaya bisa diukur. Maka kita buatlah definisi operasionalnya. Coba baca definisi operasional. Keterampilan berbicara bahasa Inggris adalah skor total yang diperoleh mahasiswa setelah mengikuti tes keterampilan berbicara bahasa Inggris yang dinilai dengan menggunakan tabel timbangan pedoman penilaian tes kemahiran berbicara atau Foreign Service Institute dengan memperhatikan fungsi-fungsi bahasa Inggris yang meliputi kemahiran lafal, kosakata, struktur kalimat, kelancaran, dan pemahaman. Ya. Situ nampak apakah sudah bisa diukur atau tidak, nampak di situ? Nampak, sir? Nah, dari mananya itu? Dari kata yang mana nampak dia bisa diukur? Skor total. Ya, skor. Jadi keterampilan berbicara itu diukur dengan skor. Sudah nampak Yes, bisa. Kalau tadi kan nggak nampak. Nggak operasional dia. Oke. Setelah operasional, maka dibuatlah kisi-kisinya. Coba tengok di bawah. Ada tabel nggak situ? Ada tabel nggak? Ada, sir. Nah, tengok tabelnya. Apa di situ indikatornya? Ada dimensi, ada indikator. Indikatornya itu ada berapa? Setuju, sir. 7. Berarti tesnya paling tidak mengandung 7 itu tesnya. Tes berbicaranya. Itu maksudnya. Oke. Nah, jadi di situ sudah nampak berapa soal, satu indikator di situ sudah nampak. Ya, sudah nampak di situ. Setelah kisi-kisi baru masuk yang terakhir apa? Kalibrasi. Kalibrasi. Kalibrasi itu maksudnya instrumen itu mau dicari validitas dan reliabilitasnya. Nah, caranya gimana? Menguji coba. Menguji coba instrumen tadi yang sudah dibuat tadi. Menguji coba. Diuji cobalah dia kepada
Siswa. anggota populasi yang nggak masuk dalam sampel. Apa sih anggota populasi yang nggak masuk dalam sampel, Sir? Iya. Kita kalau mau menguji coba, kita harus ada kriterianya. Dia termasuk populasi, dia termasuk populasi dan tidak termasuk pada sampel. Itu digunakan sebagai sampel uji coba. Udah clear? Nah. Clear, Sir. Nah, begitulah yang dilakukan untuk membuat instrumen gaya belajar. Sama alurnya. Oke. Yang presentasi sudah ada tadi. Halo, ada yang sudah siap untuk presentasi? Bagaimana kawan-kawannya yang presentasi? Halo? Halo? Bagaimana? Sudah oke yang presentasi? Kalau nggak ada, biar saya presentasi. Halo? Halo, Sir. Nah, sudah ada yang mau presentasi? Belum ada, Sir. Berarti saya presentasi.
We really apologize, sir, but maybe I'm afraid that no one is preparing. So I'm on behalf of my friend, I do apologize, sir. If you don't have any material to be presented, let me give you an explanation about data analysis. Well, sir, Time is yours, sir. Yeah.
Hello, sir. Ya. Gimana? I think we are ready to get your explanation about the data analysis, sir. Oke, oke. Thank you, sir. Is it who will be the who will explain it, you mean? You were offering, no, sir. You were Oh ya, offering. oke. Now, Sorry, sir. listen to me. Really sorry. Yeah, listen to me. Okay, everybody, are you ready? You listen to my explanation? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Our topic today is data analysis. Okay. The data that you have been collected by using instrument, yeah. First of all, you have to analyze before describing the data itself. Yeah. What should the researcher do to analyze the data? First step, if your data is in the form of score, you have to determine to give scores to your sample. If there are 40 students, there will be 40 score. After you give the score, then you have to analyze whether your data is normal and homogeneous. Once again, you have to analyze your raw data, data mentah. You have to analyze your raw data or data mentah. First of all, by checking the normality of the data. After that, you also check the homogeneity of the data. Normality and homogeneity of the data.
if your data normal and homogeneous, if your data normal and homogeneous, you can use parametric analysis. If your data are not normal and not homogeneous, you can use non-parametric analysis. Once again, if your data normal and homogeneous, you can use parametric analysis. If your data are not normal and homogeneous, you can use non-parametric analysis. There are several kinds of parametric analysis. One is t-test. Number 2, AR correlational analysis. Number 3, ANAVA, analysis of variance. Yeah, and many other kinds of analysis you can use for parametric analysis. If your data are not normal and not homogeneous, you can use non-parametric analysis. The example of non-parametric analysis is chi-square. 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 Kayak X gitu, kayak X tapi dia agak melengkung, kemudian dikuadratkan. Namanya chi-square. Oke. Dan ada yang lain lagi selain chi-square. Itulah yang harusnya you lakukan untuk menganalisis data. Okay, any questions? Terkait tadi, jika data raw datanya itu normal, ya kan, ada yang normal dan ada yang homogen. Itu bagaimana menentukan data yang kita miliki itu normal atau tidak normal? Gunakan rumus normality. Masukkan ke dalam rumus datanya. Nah, step-stepnya bisa you lihat dalam buku saya itu, ada nggak itu? Atau dalam buku statistik.
Dalam buku statistik itu ada langkah-langkahnya untuk melakukan uji normalitas. Dalam buku statistik ada langkah-langkahnya untuk menguji normalitas. Ada rumusnya, ada beberapa rumus itu. Kemudian untuk menguji homogenitas ada spesial rumusnya. Kalau di dalam, coba lihat, baca dulu, silakan baca dulu chapter 3 data analisis di buku itu. Coba baca dulu tentang data analisis data. Baca dulu. Teknik analisis data ya. Iya. Teknik analisis data. Coba baca dulu. Page 109. Baca. Teknik analisis data, teknik yang digunakan untuk menganalisis data penelitian, teknik yang digunakan untuk menganalisis data penelitian ini adalah teknik analisis varians 2 jalur atau ANAVA 2x2. Ya, itu salah satu contohnya. Terus lanjut. Alasan menggunakan teknik ini adalah karena penelitian ini bertujuan untuk melihat beberapa efek tentang variabel bebas serta interaksi di antara beberapa variabel. Ya. Sebelum analisis data dengan ANAVA dilakukan terlebih dahulu, akan diuji normalitas data dengan menggunakan rumus Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro. Yeah. Sedangkan homogenitas data diuji dengan rumus Levene. Yeah. Selanjutnya dilakukan uji F untuk menentukan keberartian pengujian dari pengaruh satu variabel atau kombinasi variabel bebas terhadap variabel terikat. Kemudian dilakukan uji lanjut dengan uji C-direct. Semua pengajuan analisis dilakukan pada taraf signifikansi 0,05. Perhitungan dalam menganalisis data dibantu dengan program SPSS 12,0 for Windows. Oke. Nah, itulah rumusnya dipakai untuk menguji persyaratan analisis sebelum menggunakan ANAVA. Dia banyak ya, Nah, ya. Apa itu? Banyak ininya, tahapannya. Iya, makanya setelah data dikumpulkan, diskor dulu. Ya, setelah keterampilan berbicaranya diuji satu-satu dari 40 anak misalnya,
Nah, setelah itu baru kalau skor itu 40 skor itu namanya raw data, data mentah. Data mentah ini akan kita analisis. Sebelum menggunakan ANAVA, persyaratan menggunakan ANAVA itu data harus normal. Ya, dan harus. Nah, ANAVA salah satu dari parametric analysis. Parametric analysis membutuhkan uji normalitas dan homogenitas. Nah, itu dia. Itu langkahnya. Sampai di sini ada komentar? Ada komentar? Belum tahu cara perhitungannya. Ya, cara perhitungannya coba nanti kalau misalnya tidak bisa hitung manual, masukkan ke dalam program SPSS. Jadi kalau nggak mau pusing-pusing manual, langsung masukkan datanya ke program SPSS. Minta tolong kepada orang yang mengerti mengoperasionalkan SPSS. Is it okay? Yes, Prof. Okay. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Kapan kita menggunakan rumus T-table? T-table? Ya kan ada itu salah satu rumus yang biasa dipakai itu T-test and T-table. Ya, kalau kita ANAVA nanti menggunakan untuk melihat apakah signifikan atau tidak, ya. Jadi T hitung itu dibanding dengan T-table. T hitung ANAVA, bukan T namanya. F hitung namanya. ANAVA itu namanya F hitung. F hitung itu dibanding dengan F table. Kalau T itu hanya dua variabel kalau pakai T-test. Kalau pakai T-test itu hanya yang pakai dua variabel biasanya pakai T-test. Kalau udah lebih dari dua pakai ANAVA. Ya. Lebih dari dua pakai ANAVA. Kalau dua variabel pakai T-test. Ya. Tapi kalau korelasi, kalau ada korelasi pakai R correlation, itu dua variabel juga. Kalau dia menunjukkan korelasi. Kalau menunjukkan efek, nah itulah yang dimaksud pakai T-test itu. Ya. Nah. T-test. Kalau kita pakai ANAVA ini namanya F-test. Nah, hasil F hitung untuk melihat signifikan atau tidak
dibanding dengan F-table. Kalau pakai t-test, nah, penelitian lain yang pakai t-test itu hanya 2 variabel. Kalau S2 nggak boleh. S2 harus 3 variabel minimal. Nggak boleh lagi pakai t-test. Nah, supaya sekalian pakai ANAVA, pakai F-test. Nah, jadi kalau pakai yang S1 itu pakai t-test. T-test itu t-test T hitung dibanding dengan T-table. Mana lebih besar? Kalau lebih besar T hitung, maka hipotesis diterima. Kalau lebih kecil, hipotesis ditolak. Sama dengan F hitung. F hitungnya dibanding dengan F-table kalau pakai ANAVA. Kalau F hitungnya lebih besar daripada F-table, maka disebut dengan signifikan. Oleh karena itu, hipotesis diterima. Kalau F hitungnya lebih kecil daripada F-table, maka tidak signifikan. Dengan kata lain, hipotesisnya ditolak. Sudah? Paham? Paham, Sir. Thank you, Sir. Baru paham sekarang, Sir. Ya. Ada lagi? Silakan. Halo, Sir. Ya. Latifah mau nanya, Sir. Kan kayak gini, kita melihat dari jurnal orang, Sir. Maksudnya biar nggak plagiat gitu gimana, Sir? Cuma panduannya jurnal orang itu, Sir. Nah, supaya tidak plagiat, pertama beranjak dari masalah yang kita alami. Metodologinya nanti bisa saja sama dengan jurnal, nggak masalah. Tetapi masalah yang kita alami itu kita angkat menjadi judul. Nah, pasti tidak plagiat. Oh, gitu, Sir. Nah, jadi beranjak dari masalah yang kita alami. Iya, Sir. Terus kan, Sir, gini, Sir. Yang kebanyakan plagiat itu apabila dia tidak mendasarkannya pada masalah yang terjadi, yang dia sedang alami. Nah, itu terjadi plagiat. Tapi kalau dia berawal dari masalah, lalu dari masalah itu dimunculkannya pertanyaan penelitian, dari pertanyaan penelitian muncul judul, dari judul itu dibuatlah teorinya, dari teori itu lalu dibuatlah instrumennya, dari instrumen itu ambil data, dari data itu dianalisis, lalu disimpulkan, saya yakin tidak akan ada plagiasi. Jadi jurnal mereka, jurnal orang itu boleh kita ikuti, Sir, ya. Yang penting permasalahannya itu jangan sama gitu. Permasalahan kita yang kita angkat ya, Sir, ya.
Iya. Prosedurnya mungkin sama, tapi masalahnya berbeda. Nah, terus Boleh, boleh ya, Sir ya. Terus kan, Sir, boleh. gini, Sir. Contohnya kayak bahasa daerah Kampung Latifah belum ada yang meneliti, Sir. Seandainya Latifah yang pertama kali meneliti, Sir. Jadi panduannya itu nggak ada, Sir. Gimana itu, Sir? Apa itu? Tentang apa tuh? Tentang bahasa batu bara gitu, Sir. Bahasa batu bara itu tentang pendidikan nggak ya? Language acquisition, Sir. Language acquisition. Ya, language acquisition dalam pembelajaran lah bikin. Dalam pembelajaran bahasa batu bara, nggak ada orang, belum ada orang meneliti tentang bahasa batu bara, Sir. Jadi itu gimana, Sir? Kalau untuk kamu bahasa Inggris lah, jangan bahasa batu bara. Iya, maksudnya menggunakan bahasa Inggris, Sir. Ya bahasa Inggris, nggak bahasa batu bara. Contohnya kayak mana ya? Nah. Bahasa anak batu bara itu diajarkan menggunakan bahasa Inggris, cuma mereka itu belum perbedaan antara bahasa Inggris sama batu bara orang itu berbeda gitu, Sir. Mungkin agak susah gitu belajarnya. Jadi mau ngatasinya gitu, Sir. Jadi yang kamu tengok bahasa Inggrisnya. Iya, bahasa Inggrisnya, Sir. Mungkin bahasa Inggrisnya masih berlogat batu bara. Gitu. Iya, Sir. Ya, makanya jangan jangan bahasa batu baranya yang ditengok. Yang ditengok berbahasa Inggrisnya. Bagaimana? Gitu. Oh iya, ya, Sir. Nah, jangan salah jurusan, nanti kita jurusan pendidikan bahasa Inggris ini. Oh iya, Sir, ya. Batu bara nanti harus sadar balik ya, jangan Sir, nggak siap, sadar Sir. lagi. Salah nanti ngulang-ngulang lagi proposalnya. Berarti kita teliti bahasa Inggrisnya. Anak batu bara menggunakan bahasa Inggrisnya ya, Sir ya. Betul, itu dia, betul. Oke, Sir. Nah, ada lagi? Thanks ya, Sir. Ya, yang lain. Jadi untuk ujian UAS kita akhir semester, saya menerima proposal lengkap. Ya, halo. Termasuk dengan tempat penelitiannya berarti ya sudah ditentukan, Sir? Iyalah. Proposal itu sudah ada di dalamnya semua, tempat penelitian, populasi sampel, mulai dari judul, kemudian latar belakang, background of the problem, kemudian research questions atau research problem, kemudian masuk teori, masuk teori, metodologi. Nah, itulah proposalnya. Semua udah dapat judul kan? Sudah, Sir. Sudah, Sir. Oke, nah itulah judul itulah pakai. Nah, silakan nanti dikirim ke saya menjadi satu file zip untuk semua orang dalam satu kelas ini. Proposalnya dikirimkan.
mulai dikerjakan dari sekarang, minggu depan udah bisa dikirim. Insya Allah, Sir, Sir. Nah, apa instrumennya juga ikut, Sir? instrumen kan sudah kemarin saya suruh kan, Iya, Sir. satu instrumen saja kemarin saya suruh kan. Nah, Iya, itu Sir. dikirim hari ini, itu udah kamu kirim hari ini instrumennya. Jadi ujian kita itu take home proposal. Take home Take home tapi proposal ya. proposal. Iya, take home-nya proposal. Really. Sudah? Is it clear everybody? Sir, satu lagi, Sir. Nah, Bisa nggak memberikan kepada kami measurement untuk speaking, Sir? speaking. Yes, Sir. Speaking kan tes. Iya, maksudnya measurement ya, Sir. Apa ya? Pengukurannya, Sir. Pengukuran untuk penilaian speaking gitu, Sir. Coba lihat di buku situ. Ada pas di instrumen situ ada di situ cara menilai instrumen speaking. Ada nampak tentang kumpulan data. Bisa dibaca? Tolong baca teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian ini terdiri dari dua jenis instrumen, yaitu satu, instrumen yang mengukur keterampilan berbicara bahasa Inggris, dan dua, instrumen untuk mengukur gaya belajar mahasiswa. Itu, Sir. Terus. Ya, terus. Untuk mengukur keterampilan berbicara bahasa Inggris dilakukan dengan cara memberi tes akhir atau post-test. Sedangkan untuk mengelompokkan mahasiswa ke dalam gaya belajar visual dan auditoris, mahasiswa diberi angket gaya belajar sebelum perlakuan dimulai. Tes akhir diberikan kepada mahasiswa pada saat materi eksperimen selesai disajikan. Tes akhir dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan pengaruh perlakuan yang diberikan, mengetahui kelompok mana yang memberikan keterampilan berbicara bahasa Inggris yang lebih tinggi dibanding dengan kelompok lain dalam eksperimen ini. Itu di halaman 92 ya, teman-teman. Halaman 92. Ya. Lanjut. Instrumen keterampilan berbicara bahasa Inggris. Instrumen untuk mengukur keterampilan berbicara bahasa Inggris yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes keterampilan berbicara bahasa Inggris yang dibuat sendiri oleh peneliti. Ya. Dalam kurung, lihat lampiran 1 halaman 202. Untuk menilai skor tes, digunakan prosedur skala Foreign Service Institute yang disesuaikan dengan penelitian ini. Lihat lampiran 1 halaman 221. Untuk menilai keterampilan berbicara bahasa Inggris mahasiswa dilakukan oleh 4 orang penilai. Selanjutnya, variabel itu caranya. Siapa tuh yang caranya itu? Foreign Language Services itu. Foreign Service Institute ini, Sir. FSI. FSI. Coba
di buku itu ada enggak apanya, nampak enggak tabel FSI-nya? Nggak ada 121, tabelnya tuh. Sir. Kalau enggak ada Halaman tabel 220. FSI-nya, kamu bisa download tabel FSI, Foreign Service International itu. Bukan institut ya, Institut. Sir? Nah, ya institut. Foreign Service Institute. Coba di download, nampak itu bagaimana cara mengetes speaking. Oke, Sir, itu kalau untuk speaking. Nah, kalau Ya, untuk reading, writing, apakah ada juga, Sir, untuk menilai skornya itu, Sir? adalah. Kalau dia untuk reading, biasanya dia kan ABC-nya itu kan. Yes, ABCD Sir. itu kan pilihan. Kalau untuk reading ABCD, yang nggak bisa ABCD kan speaking, Listening. listening bisa, speaking dengan writing itu yang nggak bisa ABCD. Nah, kalau dia objective test seperti reading dengan listening itu bisa memakai objective test ABCD. Nah, kalau dia ABCD, kita menilainya sudah mudah. Artinya berapa yang benar, Berapa yang salah? jumlah berapa yang salah. Jadi jumlah soal, jumlah benar per jumlah soal kali 100. Nah, itu rumusnya. Nah, beda dengan speaking tadi. Kalau speaking itu ada timbangannya. Misalnya FSI itu ada timbangan. Kalau pronunciation berapa nilai maksimalnya di situ ditaruhnya. Nah, grammatical ditaruhnya di situ. Ya. Vocabulary di situ ditaruhnya nilai maksimalnya berapa. Ya. Nah, kalau anak misalnya punya satu kesalahan, nilainya berapa? 2 kesalahan vocab, nilainya berapa? 3 kesalahan vocab, nilainya berapa? Sudah ada di situ timbangannya, kita tinggal menceklis saja. Kalau untuk speaking kan Ada kita lagi? ya, Sir. Kalau untuk speaking kan kita bisa menggunakan FSI ini kan, Sir. Nah, kalau untuk writing Nah, kira-kira apa yang digunakannya, Sir? writing ada tabelnya. Dan FSI juga ada tabel untuk writing. Ya, lihat FSI juga itu tabel. FSI itu bukan hanya speaking, tapi writing juga ada FSI. Nah, nanti di situ ada tingkatannya. Misalnya kalau dia mulai salah grammarnya ada 6 tingkatan. Salah 1 nilainya, salah 2 ini, salah 3 ini. Lalu kita bisa menentukan berapa besar nilai dia. Nah, menurut tabel itu.